Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Nela. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikut macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang sedang Dayu lakukan di pasar? Dayu sedang berbelanja sayur dan buah. Yang kedua, kata tanya siapa? Kata ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku yang turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contoh, siapa yang menanam jagung di kebun? Yang menanam jagung di kebun adalah Pak Budi, petani jagung di desaku. Yang ketiga, kata tanya kapan? Kata ini merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya suatu kejadian. Contoh, kapan kita melakukan pengamatan tumbuhan? Kita mulai melakukan pengamatan minggu depan. Keempat, ada kata tanya di mana. Kata ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Jawaban atas kata tanya ini adalah nama tempat atau lokasi tujuan dari pertanyaan tersebut. Contoh, di mana kakak membeli ikan cupang itu? Kakak membelinya di pasar hewan di daerah Bantul. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya, jawabannya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Contoh, mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi banyak sayur dan buah? Karena kita perlu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang terakhir, ada kata tanya bagaimana. Kata ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Pertama-tama, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Setelah itu, ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Ulat akan ada di dalam kepompong selama 7 hingga 20 hari. Jika waktunya sudah tiba, maka ulat yang telah menjadi kupu-kupu itu akan melepaskan diri dari kepompongnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Miss Nela tentang kalimat tanya. Semoga bermanfaat ya.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!